Setelah menerima pemberitahuan Zuo Tianzeng, 5 elemen Tiansa lainnya juga menjadi gugup. Hal-hal menjadi seperti ini, dan rahasia internal inti dari Feng Momeng juga dibocorkan oleh mereka. Jika ini masalahnya, itu akan menjadi jalan buntu bagi mereka untuk kembali. Prioritas utama kita adalah membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Jika tidak, setelah berita menyebar, kita mungkin akan kesulitan untuk mati. Musa mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Ya, apa yang Musa katakan benar. Jika kita kembali seperti ini, pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Kita harus bertindak terpisah dan membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Mata Huosa penuh dengan niat membunuh. Tanda seru. Keempatnya mendiskusikannya, dan kemudian mulai membagi menjadi beberapa kelompok untuk mencegat dan membunuh para praktisi biasa itu, anggota keluarga Ning, dan Chen Ping dan yang lainnya. Selama tidak meninggalkan ujung utara ini, berita tidak akan menyebar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di tepi ujung utara, di hutan lebat, sesosok tubuh sedang berjalan dengan cepat. Ini adalah hutan terakhir yang memasuki Far North. Setelah melewati sini, Anda akan memasuki Far North. Di belakang Anda ada lapangan salju yang luas. Sulit untuk melihat pepohonan hijau yang subur. Di dalam hutan, suara monster terus terdengar, tapi setelah monster-monster ini mendekati sosok itu, mereka semua secara sukarela menyerah. Di bawah sosok itu, ada seekor harimau putih murni dengan mata merah. Orang ini tidak lain adalah Yi He yang dirawat oleh sang putri di Kabupaten Jialing. Setelah Chen Ping pergi, putri dari Kabupaten Jialing mengeluarkan racun di tubuh Yi He. Sekarang Yi He pergi ke ujung utara untuk menemukan Chen Ping. Dia takut Chen Ping akan berada dalam bahaya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba 2 orang langsung melompat keluar dan menghentikan Yi He. Mereka menatap lurus ke arah harimau putih yang diduduki Yi He. Harimau putih ini juga merupakan tunggangan yang dijinakkan Yi He untuk sementara. Sebagai Kaisar Iblis, jika dia ingin menjinakkan beberapa monster, itu tidak mudah. Tapi di mata kedua orang ini, mendapatkan tunggangan seperti ini bahkan lebih sulit. Lebih besar dari. Jadi mereka berdua melihat Yi He mengendarai tunggangan harimau putih, jadi mereka ingin menghentikannya dan menyimpannya sebagai milik mereka. Yi He melihat 2 orang menghalangi jalan, jadi dia berhenti. Rekan Tao, aku tidak tahu kemana kamu pergi. Salah satu dari mereka bertanya pada Yi He. Pergi ke ujung utara untuk menemukan orang. Jawab Yi He. Kebetulan sekali, kami paling mengenal daerah ini, terutama tanah di ujung utara, tempat kedua saudara laki-laki kami dibesarkan. Karena kamu ingin mencari seseorang, kami dapat membantumu, tetapi kamu membutuhkan sedikit biaya. Bantuan, kata pria itu dengan keras. Selama kamu bisa membantuku menemukan seseorang, kamu bisa bertanya berapa banyak koin roh yang kamu inginkan. Sebagai seorang kaisar iblis, Yi He tidak peduli dengan koin roh. Tidak banyak. Bagaimana dengan 100.000 koin roh? Kata pria itu, aku akan memberimu 1 juta, pimpin jalan. Yi He tidak terbiasa dengan ujung utara, jadi seseorang bisa memimpin lebih cepat. Keduanya saling memandang, dan mereka semua sedikit tersenyum. Oke, ikuti kami dari dekat. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan mulai menuju ke kedalaman hutan. Kak, orang ini terlihat sangat kaya. Apalagi saat dia duduk di atas harimau putih, dia pasti memiliki banyak kekuatan. Kata salah satu pria dengan kerudung panjang di kepalanya. Aku sudah melihatnya sejak lama, itu sebabnya aku mengatakan itu. Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu hanya bisa diakali, bukan sembrono. Petik 2. Pria lain mengangkat mulutnya sedikit. Bagaimana cara mengecohnya? Tanya pria berkerudung panjang di kepalanya. Bodoh. Bawa dia ke wilayah kita. Saat waktunya tiba, lepaskan monster yang kita besarkan dan telan orang ini secara langsung. Uang di tubuhnya dan harimau putih yang dia duduki adalah milik kita semua. Pria lain berkata dengan bangga. Kakak masih pintar. Pria berjilbab panjang di kepalanya langsung memuji. Yi He dari belakang hanya melihat 2 orang di depan sambil mencibir. Dia tahu persis apa yang mereka berdua pikirkan, tetapi mereka berdua benar-benar berpikir bahwa Yi He tidak tahu apa-apa. Saat mereka terus masuk lebih dalam, ada gelombang raungan rendah dari seluruh hutan.
Rekan Taois, kamu harus berhati-hati. Ada terlalu banyak monster di sini, sangat berbahaya. Petik 2. Untung kamu bertemu kami berdua hari ini, biarkan kami membawamu keluar dari sini. Kalau tidak kamu mungkin tidak bisa pergi, sama sekali keluar. Pria terkemuka itu melihat kembali ke Yi He dan berkata. Dia takut Yi He tidak akan bisa pergi setelah mendengar begitu banyak monster meraung rendah. Kalau begitu, aku harus berterima kasih dua lagi. Yi He berkata dengan senyum tipis. Tidak perlu untuk itu. Karena Anda membayar kami untuk mempekerjakan kami, inilah yang harus kami lakukan. Petik 2. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pria di sampingnya. Pria dengan syal panjang diam-diam mengeluarkan sekantong bedak dari lengannya, lalu mengibaskannya ke tanah. Aroma aneh tercium keluar, dan tak lama kemudian ada langkah kaki kacau di sekitar hutan. Lusinan monster segera mengepung Yi He dan yang lainnya. Oh, kenapa ada begitu banyak monster? Ini menyusahkan. Teriak pria terkemuka. Dia sengaja memanggilnya ke Yi He, agar Yi He tidak mencurigai mereka berdua. Itu benar. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak monster yang muncul? Terlalu menakutkan. Pria lain dengan syal panjang di kepalanya juga berteriak. Yi He menyaksikan penampilan keduanya, dan tiba-tiba tertawa, tidak perlu berakting lagi, kamu menipuku di sini, apa yang kamu inginkan? Ketika keduanya mendengar ini, Yi He benar-benar mengetahui rencana mereka, dan segera berhenti berpura-pura. Rekan Taois, serahkan uang dan tungganganmu, dan kami tidak akan menyakiti hidupmu, bagaimana menurutmu? Pria terkemuka itu bertanya, berdasarkan kalian berdua, apakah kamu lawanku? Kata Yi He dengan senyum dingin. Kurang dari BR lebih besar dari. Bukan hanya kami berdua di sini. Lusinan monster ini semuanya dibesarkan oleh kami. Selama kami memberi perintah, kami akan mencabik-cabikmu. Pria terkemuka itu berkata dengan bangga. Tanda seru, benarkah? Kenapa aku tidak percaya? Yi He memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu akan kutunjukkan. Melihat bahwa Yi He tidak percaya, pria berkerudung panjang itu menjentikkan jarinya dan berkata pada iblis serigala, pergilah, gigit dia. Tapi serigala setan itu berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan keras lagi, gigit dia. Serigala iblis itu masih tidak bergerak. Pada akhirnya, pria itu menjadi cemas, dan mengeluarkan sebungkus bubuk lagi dan melambaikannya dengan santai, kali ini aromanya bahkan lebih kuat. Gigit aku, gigit dia. Pria itu meraung, tapi tidak ada monster yang bergerak. Kali ini, keduanya tercengang, mereka tidak tahu mengapa monster-monster ini tidak patuh. Mereka sepertinya tidak mendengarkanmu sama sekali, tetapi jika aku mengatakan sesuatu, mereka pasti akan mendengarkan. Setelah Yi He selesai berbicara, dia melambai dan berkata, turun. Lusinan monster semuanya berbaring dengan patuh di sesaat di tanah. Dua orang yang melihat adegan ini tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa monster yang mereka besarkan mematuhi perintah Yi He. Tepat ketika Yi He ingin bermain dengan kedua pria itu, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia sepertinya merasakan keberadaan Chen Ping. Dan Chen Ping pasti dalam bahaya saat ini. Jika dia bisa dirasakan, itu membuktikan bahwa dia tidak akan jauh dari Chen Ping. Berpikir bahwa Chen Ping ada di dekatnya dan dalam bahaya, Yi He segera menyingkirkan wajahnya yang lucu, dan kemudian mengendarai seekor harimau putih menuju arah yang dirasakan. Kamu mau lari? Pria berkerudung panjang itu melihat Yi He melarikan diri dengan harimau putih tiba-tiba, mengira dia ketakutan, jadi dia melompat dan bergegas menuju Yi He. Yi He khawatir tentang keselamatan Chen Ping saat ini, dan pria berpandangan pendek ini sebenarnya ingin menghentikannya, yang langsung membuat Yi He marah. Mencari kematian, Yi He berteriak keras, dan dengan lambaian tangannya, hembusan nafas seperti tornado. Kemudian pria dengan kerudung panjang di kepalanya melihat ini, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung dihancurkan oleh nafas ini. Bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Kali ini, pria yang tersisa tertegun. Bunuh dia sampai mati. Setelah Yi He selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Dan lusinan monster itu bergegas menuju pria yang tersisa bersama-sama.
Mereka tidak tahu seperti apa keberadaan Yihe sampai mereka mati. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya memang dalam bahaya. Awalnya, beberapa orang hendak keluar dari ujung utara, tetapi mereka dihentikan oleh seseorang. Nak, tidakkah kamu mengharapkan itu? Aku akan menghentikanmu di sini. Huosa memandang Chen Ping dan yang lainnya dengan cibiran di wajahnya. Meskipun Huosa sendiri adalah satu-satunya saat ini, Chen Ping sama sekali tidak santai. Sekarang tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Huosa. Ji Yun hanya berada di peringkat ketujuh dari alam fusion, dan dia tidak bisa menjadi lawan Huosa. Adapun Liu Ruyan, Huo Feng, Yu Jiameng dan para gadis, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Huosa. Meskipun Huo Feng menyerap buah guntur langit dan menerobos ke peringkat ketiga alam komposit, tetapi dibandingkan dengan Huosa, itu hanyalah penyihir besar. Adapun Yu Jiameng, Tian Leigo juga mengizinkannya mencapai peringkat kelima Huajing, tetapi Huajing ada di dunia surga dan manusia, jadi itu bukan apa-apa. Apakah hanya kamu? Di mana temanmu? Keluar bersama. Chen Ping bertanya dengan tenang. Dia perlu tahu apakah Huosa adalah satu-satunya. Kamu tidak harus mengatakan itu, ini aku sekarang. Adapun yang lain, tentu saja aku akan mencegat para pembudidaya biasa dan keluarga Ning. Anda pergi dengan mudah. Petik 2. Huosa berkata tanpa ragu. Karena dalam pandangannya, Chen Ping dan yang lainnya hanyalah ikan di atas pelat besi, dan mereka dibiarkan disembelih sendiri. Tuan Chen, saya akan menahannya, Anda pergi dulu. Ji Yun dengan wajah serius, dia berdiri di depan Chen Ping. Sekarang, di antara sedikit dari mereka, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan dua gerakan dengan Huosa. Huosa menatap Ji Yun dengan jijik, dan melambai. Garis bawah, garis bawah, garis bawah Ji Yun. Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa dan menemukan Ji Yun itu tidak mengancam jiwa, jadi saya menghela nafas lega. Tanda seru. Petik 2. Huosa mengangkat mulutnya dan berkata. Chen Ping menatap Huosa dengan dingin, matanya penuh amarah. Sayang sekali dia saat ini lemah dan tidak bisa melawan Huosa itu. Alangkah baiknya jika dia bisa beristirahat di rumah Gao selama sehari ya, hanya saja Chen Ping tidak ingin membuang waktu. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Wuxing Tianxia ini berani mencegat mereka di tengah jalan. Tanda seru, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Petik 2. Jika tidak, setelah aku membunuhmu, aku bermain dengan anak-anak ayam ini. Kata Huosa dengan seringai di wajahnya. Huo Feng dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Huosa, dan masing-masing memasang ekspresi marah. Begitu jelek. Kamu bahkan tidak melihat kebajikanmu sendiri, bahkan jika kami semua mati, kami tidak akan memanfaatkanmu sampah. Petik 2. Huo Feng meludahi Huosa itu dengan keras. Jika dia tidak diturunkan ke dunia sekuler dan kekuatannya telah sangat berkurang, giliran Huosa untuk memamerkan kekuatannya di sini, dan Huo Feng akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Karena kamu tidak takut mati, maka aku akan memenuhimu. Setelah Huosa selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan nyala api yang mengerikan segera memenuhi seluruh langit. Bersambung.